keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, ini yang saya peroleh semuanya dalam pendidikan saya. Nah, saya diminta oleh Kemendikbud untuk menyampaikan, berbagi kepada teman-teman. Biar ilmunya katanya nggak sama kamu doang Pak Arif, tapi teman-teman ngerti. Ya, lanjut Pak Arif. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada Bu Ani pasti paham betul apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Ya, banyak nilai-nilai baik karena Bu Ani paham betul kalau sekarang kan pelajar Pancasila. Gitu. Padahal nilai kebajikan itu yang mulai dari peduli, salaman itu sudah sebuah kebajikan. Salam senyum itu sudah kebajikan. Datang ke sekolah, hadir di depan menyambut itu sudah luar biasa. Bapak Ibu ada murid yang tidak mengerjakan PR, ya pendekatannya macam-macam. Nah, ini membentuk ini juga tidak mudah. Apa kira-kira? Tadi sholat sujud, sekarang berdiri. Kira-kira gimana nih komentar Bapak Ibu? Apa yang Bapak lihat kalau posisinya begitu? Latih disiplin. Apalagi? Taat aturannya. Ini kalau upacara nasionalisme nih. Nasionalisme. Ada lagi? Peningkatan percaya diri juga nih sebagai Cinta tanah air, karena ini upacara. Ada lagi? Nah, itu semua kebaikan yang ditimbulkan dari sebuah proses yang cukup kuat di dalam kita mendidik anak, Bapak Ibu di dalam mengembangkan. Jadi inilah ya kondisi kita di dalam membentuk anak untuk seperti itu. Nah, kedisiplinannya dibentuk dengan proses yang luar biasa. Lanjut. Nah, kadang-kadang kita lupa di dalam mengontrol. Coba kalau teman-teman punya sesuatu di dalam tangannya dan itu sangat berarti buat teman-teman, anggap sebuah kertas kecil di tangan Anda, kemudian genggam yang erat, kemudian teman sebelah Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, sampai mengancam dan lain sebagainya. Kira-kira Ibu Bapak bukan nggak itu genggaman tangannya? Ibu kata Ibu Soli semakin kokoh. Berantem. Ada lagi? Dia pertahankan, ya. Tangannya agar tidak terbuka, agar barang yang sangat berarti di tangannya tidak pindah ke orang lain. Ini baru simbol sebuah barang, belum sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ini baru ada di tangannya, iya kan? Nah, lanjut. Bagaimana perubahan paradigma tentang ilusi kontrol? Ya, dianggap guru mengontrol muridnya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kadang-kadang anak dianggap bersalah terus. Ilusi bahwa semua penguatan positif efeknya akan lebih bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak ya? Cenderung ada yang berbeda pendapat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gue lah ada, benar. Mungkin saya rasa tergantung kita dari mana melihatnya dan menilainya ya Pak. Ada juga yang dibilang tidak, begitu. Tidak dalam arti bahwa kita merasa bahwa kita bukan dewasa, kita merasa tenang begitu ya. Berarti kan tidak ada mengatasnamakan saya ini puasa gitu. Tapi yang kedua dalam arti ya, dalam arti misalkan untuk menguatkan karakter kita. Contohnya misalkan seorang yang lebih tua, contohnya
otomatis kan anak memang harus hormat terhadap gurunya. Berarti bagaimana kembali lagi kepada wibawa si guru tersebut. Oke, terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Ella, luar biasa. Ya, jadi tidak selalu Pak, iya, tapi kadang-kadang begitu, kadang-kadang enggak. Karena kita tidak selalu pada posisi yang selalu harus menang, bukan menang dan kalah. Ya, lanjut Pak Ali. Nah ini namanya disiplin positif ya, menurut William Glasser. Jadi makna disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar tujuannya bisa tercapai, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan motivasi itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Anak belajar itu bisa karena dirinya sendiri, bisa karena orang lain. Bisa jadi ibunya marah-marah kalau nilainya jelek. Bisa jadi diancam wali kelasnya kalau nilainya tidak bagus. Bisa jadi karena takut remedial, ya, macam-macam. Itu bisa ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Yang ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman karena takut dihukum. Anak datang lari-larian, telah dihukum. Untuk mendapatkan imbalan, ia dijanjiin kan, kalau nilai matematikanya 9, kamu saya kasih sesuatu. Nah ini kan ada janji, jadi dia belajar demi sesuatu, ya dia belajar. Tapi ada yang motivasi intrinsik, ya bagaimana menghargai dirinya sendiri. Oh biar dia berprestasi karena memang kebutuhan sendiri, karena semuanya punya kebutuhan murid punya kebutuhan untuk menjalankannya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang luar biasa yang tadi saya sampaikan. Ada toleransi, tenggang rasa, percaya diri, tanggung jawab. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Di dalam belajar Pancasila itu nilai-nilainya luar biasa. Ya, nanti kita sampaikan. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Kita di dalam mengontrol, ya. Kadang-kadang kita sebagai penghukum, kita bisa menjadi pembuat anak merasa bersalah. Kadang-kadang kita memposisikan diri seolah-olah kita adalah temannya murid kita, diajak ngobrol ngalor ngidul, ya kan? Jangan begitu dong. Tidak kasihan sama mama ibu gitu, tidak kasihan sama bapak apa. Kalau kamu berbuat begini kan jadinya begini. Nah, ada yang memantau bagaimana perilaku anaknya. Ada seorang manajer. Yang tertinggi adalah ketika dia berprofesi sebagai manajer. Manajer itu tidak mencari kesalahannya, tapi bagaimana menggali kesalahan kemudian mencari solusinya secara bersama. Ini posisinya, ya. Kemudian nanti dilanjut dengan segitiga restitusi. Next. Nah, disiplin, ya, itu belajar, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi kita ingin apa yang ada pada diri kita, Bapak Ibu kan dulunya pasti karena disiplin. Menjadi ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa, bisa dari SD, SMP, SMA, S1 sampai mayoritas ini sudah S2. Ini karena perilakunya disiplin. Hadir ke sekolah, ya, tengah 7, rumahnya jauh, ada yang di Parung Panjang, ada yang di Bintaro, ada yang di Pamulang, tetapi ia nggak pernah terlambat. Ini karena luar biasa. Karena pola ini, Bapak Ibu sudah punya tujuan yang Bapak Ibu harus hargai. Demikian juga anak-anak. Kita harus giring anak-anak menghargai tujuan. Lanjut, terus. Nah, ini yang pelajar Pancasila yang sekarang digembor-gemborkan, yang kita, ya, menjadi tumpuan kita bersama. Bagaimana pemerintah melalui Kemendikbud, inilah 6 karakter
pelajar Pancasila. Beriman sudah dilakukan di 16 diajarkan untuk sholat berjamaah. Pak Henry, saya melihat sendiri Pak Henry memimpin. Nggak tahu namanya apa Pak Henry, saat teduh atau apa itu Pak Henry. Ibadah non muslim saya lihat waktu itu, saya foto, ya, ada di memori saya, ya, dilakukan. Ketika temannya pada sholat duha, ya, Pak Henry juga tidak lepas dengan teman-teman yang non muslim. Waktu itu ada pelupa saya. Dan terima kasih Pak Henry. Tangan Bapak Henry. Ya. Kemudian ada sholat duha, Jumat pagi itu ada baca Yasin, ya, tadarus bersama, luar biasa. Ya. Kemudian mandiri, ya, kalau lihat nari, apa yang kurang dari tarian? Kalau lihat paduan suara, apa yang kurang? Kalau ibu lihat waktu itu pameran pendidikan tentang budaya Betawi, makanan dan kesenian Betawi, yang tadi ada di YouTube, ya, yang sudah ditonton, itu luar biasa kreativitasnya. Anak-anak padahal saya nggak ngapa-ngapain, hanya ngarahin doang. Kita proyek di sini, contohnya mengerjakan ulangan bareng-bareng. Itu gotong royong juga. Tapi negatif ya. Kreatif lumayan udah bagus, anak-anak udah mulai kita ajarkan untuk itu. Seperti saya sendiri mengajarkan bagaimana anak untuk mencari materi-materi di Google, dan mereka juga sudah mulai bagus. Saya suruh bikin dalam bentuk PowerPoint sudah mulai baik. Dan itu perlu kita tingkatkan, khususnya mungkin IT-nya anak-anak perlu kita tambahkan supaya kreativitasnya lebih baik lagi. Kreatif di dalam memberikan atau mengerjakan lukisan-lukisan, ada yang dari steampunk, ada yang dari triplek, kemudian yang terakhir yang sudah terbentuk yaitu dari prakarya. Itu banyak sekali hasil-hasil yang dicapai, dari sampai jembatan yang dari stick itu. Kemudian yang gotong royong, kalau yang disampaikan Pak Mul negatif, kemudian yang positif kemarin sebelum kita akan literasi, banyak OSIS yang sangat membantu di dalam sebelum pelaksanaan itu, baik menyiapkan segala sesuatu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, untuk memberikan umpan balik kepada teman-teman. Ada yang memberikan refleksi umpan balik? Silahkan. Yang mau bicara? Saya sengaja berhenti karena waktunya masih cukup. Ada yang memberikan masukan? Bu Ani? Bu Ani itu sebenarnya mau memberikan masukan buat kita semua. Kita pertahankan, ya. Mulailah dari kita bersama-sama. Ayo kita kompak, kata Bu Ani, bersama-sama memajukan sekolahan ini untuk menjadi sekolah yang luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya sudah menyampaikan materi sesi berbagi budaya positif, ya. Saya sekali lagi terima kasih mendapat dukungan yang luar biasa dari teman-teman, ya, untuk semua proses pembelajaran saya. Saya masih lumayan tinggal, kalau kadang-kadang lagi mojok mulu, ya. Ya, jadi masih 4 ginian lah. Iya. Tetap saya akan komitmen, ya, belajar bersama teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan dengan baik, tanpa ya terlalu banyak merugikan anak-anak. Ya, kadang-kadang saya kasih tugas karena anak-anak belajar, saya pas benturan jadwalnya. Jadi kita bersama-sama kita majukan sekolah ini, budaya positif yang kita miliki kita kembangkan, kita upgrade lagi untuk menjadi lebih baik, sehingga makin lama sekolah ini makin baik, makin top, makin mampu berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain di Jakarta
dan mudah-mudahan ditunjuknya sebagai sekolah ramah itu artinya kepercayaan pemerintah kepada SMP Negeri 16 itu luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.